Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, Bina. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Tuti. Pagi, Pak. Kami memberikan mata pelajaran kami telah berdosa dan perbuatan kami berbuat kudus dengan dan tidak semoga. Hapuskanlah dosa itu supaya kita menjadi Untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, sudah siap kelompok satu kan? Sudah, Pak. Baik, silakan disampaikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang Pancasila. Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kelima dasar yang pertama yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Ya. Ayo dipungut ya. Izin apa? Oh ya, silakan. Sama-sama. Permisi, Bang. Ya, boleh saya masuk, Pak? Boleh. Dari mana tadi? Dari kantor kepala sekolah, Pak. Dia telah mengubah kisah tadi. Sudah selesai masalahnya? Sudah, Pak. Baik, silakan dulu ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pancasila 3 ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Fian Lase, kelas 11 BDP di SMK Negeri 1 Lahewati. Jadi tanggapan saya tentang penerapan pelaksanaan
budaya positif yang diterapkan oleh Bapak Sudirman Ziliho yang melalui presentasi kelompok yang kami lakukan, saya bertambah semangat belajar dan bersaing sehat dengan teman kelas saya, sehingga adanya kemerdekaan belajar di kelas kami. Terima kasih, tetap semangat. Selamat siang Bapak Ibu. Masih kurang semangat. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala SMK 1 Lembang Timur, Bapak Wakasek, Kaju, wali kelas dan seluruh Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir pada saat ini. Yang pertama-tama dulu kita wajib mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan seminar yang berjudul dengan menumbuhkan budaya positif di SMK Negeri 1 Lembang Timur. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan kepada saya untuk melakukan kegiatan seminar ini, yang mana kegiatan seminar ini adalah yang wajib kami lakukan sebagai calon guru penggerak angkatan 10 khususnya di Kabupaten Nias Utara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan kepada saya oleh Bapak Kepala Sekolah, dan demikian juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya dalam hal menyelesaikan kegiatan ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau memaparkan kepada kita tentang budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan yang namanya dengan kata disiplin. Ya, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin itu? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya, kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini Bapak Ki Haji Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sehingga disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan skill disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini Bapak Ki Haji Dewantara memberikan sebuah pendapat, ya, yang mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, ini dengan disiplin juga adalah salah satu budaya kita di sekolah, termasuk juga kita sebagai Bapak Ibu guru, artinya bukan hanya sebagai siswa. Dan tentu dengan disiplin ini adalah salah satu juga contoh budaya di sekolah yang wajib kita terapkan di sekolah kita. Misalnya kalau di sekolah
Ya, kalau les pertama itu 7.30 itu sudah mulai kegiatan belajar mengajar. Tapi namun sebelum 7.30 itu kita sudah melaksanakan kegiatan apel pagi, yaitu 7.15. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh budaya seperti itu. Tentu itu adalah kita mulai dari diri kita masing-masing sebagai Bapak Ibu guru yang bisa juga memberikan contoh juga kepada anak-anak kita, khususnya di SMK Negeri 1 Palembang Timur. Berikutnya Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Betul itu. Sekali lagi saya bacakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini betul yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa ya kemerdekaan itu adalah merupakan kemerdekaan yang syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal ini adalah yang memang betul-betul ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya. Namun jika misalnya motivasi internal itu atau yang berasal dari dalam diri kita, maka kita membutuhkan namanya dengan motivasi eksternal. Artinya motivasi eksternal ini adalah orang lain yang bisa memotivasi kita agar bisa tumbuh yang namanya dengan motivasi disiplin itu yang memang berasal dari diri kita. Ya, tapi yang lebih banyak di sini adalah motivasi internal ya yang memang harus kita miliki dalam diri kita dibanding dengan motivasi eksternal. Ya, kalau motivasi eksternal itu tadi adalah yang berasal dari di luar dari diri kita, artinya ada orang lain yang memang memotivasi kita. Tetapi yang lebih bagus itu adalah motivasi internal, artinya motivasi itu adalah memang betul-betul berasal dari dalam diri kita tanpa ada dorongan dari pihak lain. Nah, sehingga kalau misalnya motivasi secara internal itu yang memang berasal dari dalam diri kita adalah memang itu adalah bisa kita katakan adalah bertahan lama dibanding dengan motivasi eksternal. Ketika ada dorongan dari pihak lain, berarti ada pemaksaan. Nah, itu yang ada bersifat sementara itu. Tetapi kalau yang betul-betul berasal dari dalam kita, ya motivasi internal itu tentang disiplin tadi, yakin dan percaya bahwa kedisiplinan itu pasti bertahan lama dibandingkan dengan motivasi eksternal yang memang harus ada pemaksaan dari orang lain. Kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini dikatakan bahwa nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Artinya lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya adalah tanpa pandang bulu. Yang namanya dengan nilai-nilai kebajikan itu, ya, tanpa melihat suku bangsanya, tanpa melihat agama, tanpa melihat bahasanya seperti apa, atau maupun dengan latar belakangnya seseorang. Artinya nilai kebajikan itu ya sama secara universal atau secara menyeluruh. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini ada pendapat para ahli yang bernama Dr. William Glasser
pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya di Negosson mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan memotivasi intrisinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi maksudnya di sini Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori komfortnya tadi, ya, yang mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Memang setiap perbuatan atau setiap tindakan itu memiliki suatu tujuan. Ya, apakah memang tujuan itu ada manfaatnya atau memang ada dampak dengan secara negatif? Ya, ada tujuannya. Tidak mungkin ada suatu tindakan ya tanpa tidak ada suatu tujuan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan yang nilai-nilai kebajikan universal ini, ya, ini ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi bisa disimpulkan bahwa ya sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebijakan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu, nah ini adalah mengenai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, apa yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, kemudian mandiri. Ya, maksudnya dengan mandiri ini, ya, artinya dia bisa ada tindakannya sendiri yang memang berasal dari dalam dirinya sendiri. Itu adalah mandiri, ya, belajar sendiri, ya, tanpa ya, tanpa ada orang lain, ya, dia bisa mandiri. Kemudian bernalar kritis, ya, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global. Yang kelima adalah bergotong royong, dan keenam adalah kreatif. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan universal yang melalui profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 di sini. Yang pertama tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan keenam adalah kreatif. Saya teruskan Bapak Ibu. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Artinya di sini berkebinekaan global di sini, ya, memang setiap kita itu berbeda-beda, ya, berbeda dari segi agama, ya, berbeda dari segi suku, bahasa, ya, termasuk agama, ya. Demikian juga dengan peserta didik kita, pasti berbeda-beda, ya. Jangan berbeda dari suku, bahasa, agama, karakternya pun berbeda. Nah, jadi kita itu memandang sama semuanya tanpa kita, oh ini karena agamanya ini kita harus berikan nilai yang besar, tidak, sama semua. Nah, jadi itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Kemudian bergotong royong, maksudnya bergotong royong ini Bapak Ibu adalah berkolaborasi. Ya, memang kita sebagai Bapak Ibu guru ini ya, tidak ada yang sempurna. Harus kita berkolaborasi dengan teman sejawat kita, terutama dalam hal membuat media pembelajaran. Ya, kalau bisa pun. Nah, jadi kita untuk Bapak Ibu guru kita wajib berkolaborasi dengan teman sejawat kita, misalnya dalam media pembelajaran. Ya, kadang-kadang juga kalau misalnya saya mau meminta pendapat dengan teman sejawat. Apa kira-kira kelemahan saya tadi ketika menyampaikan materi pembelajaran? Ya, kemudian apa yang perlu saya kembangkan dan ada juga yang perlu saya perbaiki. Nah, memang perlu kita itu adalah dengan kolaborasi. Kemudian Bapak Ibu adalah kreatif, ya, maksudnya dengan kreatif itu, ya, ada hal-hal yang baru, yang memang ada dampaknya, yang secara positif, yang ada manfaatnya. Ya, nah itu yang disebut dengan kreatif. Ya, nah misalnya kan kita, bagaimana supaya kita dalam hal menyampaikan materi pembelajaran itu bisa menarik
sehingga siswa tidak bosan. Ya, kalau bisa guru itu ada yang masuk lah. Ya, kalau bisa satu les itu atau 2 les itu tidak terasa. Menurut mereka hanya 10 menit, padahal sudah beberapa menit itu. Ya, kalau kita di sini kan satu les 45 menit. Ya, apalagi kalau 2 les mata pelajaran ya ada 90 menit. Nah, apalagi kalau misalnya kita melakukan kreatif, menyampaikan materi pembelajaran, apalagi dengan menggunakan media pembelajaran menarik, maka pasti peserta didik itu akan tertarik dengan materi pembelajaran yang kita sampaikan. Positif. Sudah. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu adalah teori motivasi. Nah, sebelum kita masuk pada teori motivasi ini, ya maka kita berefleksi dulu. Ya, bagaimana menurut Bapak Ibu ini? Ya, pernah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyum dari orang lain? Saya rasa kita sudah pernah ini. Bagaimana supaya dia bisa senyum kepada kita ya? Ya, bisa saja kalau misalnya orang itu cemburu, kalau kita melihat ya kita merasa merasa ada sesuatu ya, hal tertentu. Kemudian ya untuk mendapat hadiah, ya untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang, atau misalnya kira-kira alasan Bapak Ibu ya orang melakukan sesuatu. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia Bapak Ibu, marilah kita membaca artikel ini. Nah, ini adalah pendapat nama seseorang yang bernama Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi itu bersifat eksternal. Nah, ini tadi motivasi yang merupakan eksternal itu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang-kadang juga kalau kita melihat peserta didik kita sekarang, ya, agar mereka tidak dihukum oleh guru PK di sekolah yang sudah kita tentukan, maka untuk menghindari itu hukuman, maka mereka mau mengikuti suatu aturan. Ya, jadi betul apa yang dikatakan Dr. Gosset tadi, pasti muncul pertanyaan dalam dirinya, ya. Hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Ya, kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, nah motivasinya adalah bersifat eksternal. Nah, artinya ya tidak benar-benar kesungguhan dari dalam dirinya pribadi masing-masing, ya. Jadi dia menghindari suatu hukuman tersebut, ya, dengan cara mematuhi suatu peraturan. Yang berikutnya Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, teori motivasi itu lagi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting
dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, artinya ketika seseorang dia ingin termotivasi untuk melakukan sesuatu, ya untuk mendapatkan sebuah penghargaan atau berupa hadiah, ya mungkin berupa pujian juga dari orang lain. Nah, ini menurut Diane Gosen yang mengatakan bahwa ini juga termasuk motivasi yang bersifat eksternal, bukan bersifat internal, tapi bersifat eksternal. Kenapa bersifat eksternal tadi? Karena dia melakukan sesuatu hanya untuk ada tujuannya untuk meraih sebuah penghargaan, ya, atau berupa hadiah. Ya, memang juga tanpa kita sadari itu, ya kadang ada juga orang itu ya dalam sebuah sekolah misalnya atau sebuah kantor misalnya, nah dia ingin disiplin, ya apa tujuan? Supaya bisa dipuji, supaya bisa dipuji oleh pimpinan. Nah, itu merupakan satu contoh. Nah, demikian juga kepada anak-anak, kalau kepada peserta didik kita. Nah, kenapa dia bisa disiplin itu? Ya, supaya dia bisa dipuji ketika dia ambil pagi. Nah, itu juga adalah bersifat motivasi yang eksternal. Dan yang terakhir Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, maksudnya di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa sih yang saya lakukan? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Nah, jadi poin yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Artinya tanpa menghindari hukuman tadi, ya, tanpa mengharapkan sebuah imbalan atau penghargaan, tetapi mereka, ya, seseorang itu ingin menghargai dirinya sendiri seperti apa. Nah, jadi inilah yang disebut dengan, ya, motivasi internal tadi. Ya, jadi dia ingin menghargai dirinya sendiri tanpa mengharapkan yang namanya dengan pujian dari pimpinan atau misalnya dari kepala sekolah, ya, atau imbalan atau penghargaan dari bapak kepala sekolah misalnya, ya, atau misalnya untuk menghindari hukuman, ya, mungkin untuk menghindari surat peringatan misalnya. Nah, jadi yang lebih penting itu Bapak Ibu adalah kita menghargai diri sendiri, ya. Jadi saya rasa untuk menghargai diri sendiri adalah ini bersifat bertahan lama seperti ini, karena dia ingin menghargai diri sendiri. Oh, saya ini adalah ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang berguna bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu yang disebut tadi dengan motivasi internal. Jadi saya rasa kalau menurut saya, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sama dengan praktisi kita, jadi saya rasa kita memilih dengan poin yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa nilai-nilai yang kita percaya itu? Ya, Bapak Ibu adalah nilai-nilai dengan kedisiplinan tadi, kejujuran kita tadi. Ya, tujuannya kita ini adalah itu menjadi orang yang pribadi yang lebih baik. Ya, jadi ini adalah teori motivasi menurut pendapat Diane Gosen. Berikutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini sering-sering kita dengar ke Bapak. Kita juga harus bisa membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Apa itu hukuman? Adalah suatu bentuk konsekuensi yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum, yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang salah. Contohnya, seseorang yang melakukan tindakan kriminal dapat dijatuhi hukuman oleh sistem peradilan seperti penjara atau denda. Nah, itu yang disebut dengan hukuman, Bapak Ibu.
Yang kedua, konsekuensi, hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif, yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan mempengaruhi perilaku individu. Contoh, jika seorang murid tidak menyelesaikan tugas pada batas waktu yang ditentukan, konsekuensinya bisa berupa kehilangan waktu bermain atau harus menyelesaikan tugas sebagai bentuk tanggung jawabnya. Nah, itu yang disebut dengan konsekuensi. Biasanya dengan konsekuensi ini Bapak Ibu adalah artinya akibat dari perbuatan yang melanggar dengan sebuah ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya, maka ada konsekuensinya. Salah satu contoh yang di sini tadi adalah jika seseorang murid tidak menyelesaikan tugas pada batas waktu yang ditentukan, konsekuensinya bisa berupa kehilangan waktu bermain. Maksudnya dengan bisa kehilangan waktu bermain, ya artinya ya kalau memang belum diselesaikan tugas, maka guru harus memaksakan harus selesai tugas. Ya, tidak ada lagi waktu istirahat pertama dan istirahat kedua. Silakan kerjakan di situ. Ya, dan itu juga adalah sebagai bentuk tanggung jawab peserta didik itu, sehingga dia bisa mengerti apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga Bapak Ibu adalah restitusi, pendekatan disiplin positif yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, restitusi, pendekatan disiplin positif yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi restitusi ini Bapak Ibu, ya, tidak seperti sebuah hukuman, tidak seperti sebuah konsekuensi, tetapi sebuah restitusi. Artinya untuk bisa memperbaiki perilaku si anak dari kesalahan atau sebuah kasus yang sudah dilakukan sebelumnya. Contoh yang sudah saya lakukan beberapa hari lalu. Ya, ketika ada siswa atau peserta didik, misalnya ketika melaksanakan kegiatan upacara penaikan bendera tidak memakai topi, ya, tidak memakai topi, maka kita melakukan dengan restitusi ini. Ya, nanti akan kita pelajari ke depan seperti apa dengan restitusi. Ada yang disebut dengan menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, itulah tahu tentang restitusi. Tapi nanti akan lebih mendetail tentang bagaimana dengan restitusi yang memang kita lakukan kepada anak-anak kita. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita harus bisa membedakan ini. Mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa bukan tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini keyakinan kelas terbentuk atas dasar kesepakatan semua murid dengan tuntunan dan bimbingan guru. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan hasil diskusi, mufakat bersama apa saja yang menjadi aturan yang dituangkan, poin apa saja yang dimasukkan ke dalam keyakinan kelas yang dibuat, serta apa konsekuensi yang diterima jika tidak melaksanakan atau melanggar keyakinan tersebut. Nah, sementara peraturan kelas dibuat disusun oleh satu pihak, yaitu guru, ya, tanpa adanya konsekuensi bersama, sehingga reward atau punishment yang diterima merupakan satu anak sebagai imbas dari aturan yang ditetapkan sepihak oleh guru. Nah, di sini yang namanya dengan keyakinan kelas tadi Bapak Ibu adalah ada kesepakatan. Berarti ini bukan hanya satu anak, berarti dua anak antara guru dan peserta didik. Ya, apa hal-hal yang memang disepakati dalam kelas itu? Ya, misalnya kesepakatan kelas misalnya tidak boleh membuat sampah sembarangan. Ya, kemudian berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran. Itu juga adalah sebuah kesepakatan dalam kelas. Maka apa konsekuensinya jika misalnya ada siswa yang membuat sampah sembarangan dalam kelas? Apa konsekuensinya? Maka itu guru dan peserta didik sama-sama menyepakati hal tersebut, sehingga peserta didik kalau kita libatkan dalam satu kelas,
untuk adanya sebuah kesepakatan dalam kelas, maka mereka dianggap dihargai. Ya, itu namanya dengan keyakinan dalam kelas. Ya, jadi contoh sekali ini Bapak Ibu sudah kita terapkan untuk masing-masing Bapak Ibu guru untuk membuat yang namanya dengan keyakinan kelas atau kesepakatan dalam kelas itu. Ya, sehingga kalau sudah disepakati bersama, guru dan siswa yakin dan percaya bahwa siswa tersebut tidak melakukannya, artinya mematuhi dari kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kalau peraturan tadi itu adalah ya disusun oleh sepihak tanpa dilibatkan murid atau siswa, artinya hanya guru saja yang membuat yang namanya dengan peraturan itu. Ya, jadi hanya satu arah sebagai imbas dari aturan yang ditetapkan sepihak oleh guru. Ya, jadi yang lebih cocoknya di sini adalah Bapak Ibu adalah adanya keyakinan kelas. Ya, artinya di mana kelas kita masuk dalam menyampaikan materi pembelajaran, wajib ada kesepakatan kelas antara guru dan siswa itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa keyakinan kelas yang sudah saya buat Bapak Ibu, maka silakan nanti Bapak Ibu ATM amati, tiru, modifikasi. Yang pertama adalah hadir di sekolah dengan tepat waktunya. Tentu kita menyesuaikan nanti pada kita masing-masing. Yang kedua, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Yang ketiga, berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga adalah P5. Ya, berakal mulia tadi dengan cara berdoa. Kemudian mendengarkan pendapat teman lain. Wajib kita memberikan kesepakatan ini, mendengarkan pendapat teman lain. Karena kan siswa kalau kita melihat tidak menghargai temannya, kita berikan pendapat. Apalagi kalau misalnya si A kalau memberikan pertanyaan atau jawaban diejek. Nah, kita serahkan kepada murid kita, tidak boleh, harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian menggunakan alat komunikasi secara efektif dan bijaksana. Nah, jadi peserta didik kita itu ketika menggunakan alat teknologi seperti HP ataupun laptop ataupun sejenisnya lainnya, maka kita arahkan supaya bijak dalam menggunakan alat komunikasi tersebut. Kemudian saling menjaga benda milik orang lain. Nah, kita harus menjaga, walaupun bukan miliknya, tapi milik temannya, kita semua menjaga. Nah, apa tujuannya ini? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian meminta izin ketika keluar kelas. Nah, ini kedelapan, tidak melakukan bullying kepada teman lain. Nah, ini beberapa contoh yang sudah saya paparkan, yang sudah saya sepakati bersama dengan siswa dalam kelas Bapak Ibu. Ya, jadi hanya berupa tawaran bagi saya. Jadi silakan Bapak Ibu ya modifikasi, artinya apa hal-hal yang memang ditambahkan ya, atau memang apa lagi hal-hal yang lain yang perlu yang diperbaiki dari kesempatan kelas ini yang sudah saya buat. Sekali soal Adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, atau survival. Kemudian kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Dan yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, yang bisa membuat perbedaan, kemudian bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem, dan ingin untuk meninggalkan pengaruh. Dan yang keempat adalah kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan untuk akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Memang wajib sebagai manusia yang sempurna pasti kita memiliki yang namanya dengan kebutuhan. Jadi ini kelima kebutuhan dasar manusia ini yang memang harus kita miliki. Ya. Kalau memang kita tidak terpenuhi kebutuhan kita, maka akan terjadi. Maka ada yang namanya dengan protes. Ada yang namanya dengan protes. Kenapa ini terjadi? Ya. Nah, jadi inilah kelima kebutuhan dasar manusia. Kemudian Bapak Ibu, restitusi atau 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Denegosiasi dalam restitusi school discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dengan dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gosok berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan rakyat. Nah, jadi Bapak Ibu, silakan kita tonton video ini, contoh kelima posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lumayan. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang sekarang sudah jam 7.20? Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data
untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, setelah kita memperhatikan dari tayangan video yang sudah saya tangkap tadi, kelima posisi kontrol guru. Tadi apa yang pertama, yaitu posisi sebagai pemukul, kemudian posisi sebagai membuat rasa bersalah, ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi sudah kita mendengarkan dan menyaksikan video tadi. Yang paling tepat, 5 posisi kontrol guru itu adalah
posisi sebagai manajer. Di mana posisi sebagai manajer ini adalah yang bisa memperbarui daripada perilaku si anak yang sudah berbuat sesuatu kesalahan, misalnya dengan tadi keterlambatan siswa masuk dengan jam sekolah. Nah, sehingga bisa menyadarkan si anak dan bisa memperbaiki dari kesalahan dengan tindakan dengan hari ini. Kalau kita bandingkan dengan posisi penghukum, karena kalau kita guru sekarang memang menghukum. Ya, menghukum memang siswa memang memang sebatas untuk hal itu saja memang dia bisa berhenti memang melakukan dengan tindakan yang kesalahan yang sudah dibuat sebelumnya. Tetapi itu adalah hanya dengan bersifat sementara. Karena di sini dengan posisi guru sebagai penghukum, maka tadi siswa akan membuat rasa dendam ya kepada seorang guru. Ya, dia bisa membuat rasa dendam. Nah, sehingga ini tidak bertahan lama Bapak Ibu. Mungkin berjalan 1 minggu atau 1 bulan. Nah, kemudian lagi akan berulang lagi dengan kesalahan yang sama. Ya, tetapi di sini ada sedikit pergeseran pola atau pergeseran tindakan kita sebagai seorang guru. Ya, kelima posisi kontrol tadi yang paling tepat di sini adalah posisi sebagai seorang manajer yang tidak membuat siswa menjadi tidak menyakiti. Ya, kemudian membuat siswa itu menyadarkan diri dari kesalahan yang sudah diperbuat dengan sebelumnya. Jadi posisi yang paling tepat di sini Bapak Ibu adalah posisi guru sebagai manajer. Penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi sangat mantap sekali ini kita bisa menyelesaikan masalah peserta didik itu untuk mencari akar permasalahan dan menyadarkan peserta itu dari kesalahan yang sudah dilakukan sehingga tidak membuat dengan kesalahan yang sama. Ya, jadi berbeda dengan posisi kepala tadi sebagai penghukum. Kalau posisi penghukum, ya pasti membuat hati siswa merasa tersakiti. Walaupun hanya pada hari itu saja, besoknya memang tidak mengulang. Ya, tapi itu tidak bertahan lama. Jadi sedikit ada pergeseran kita posisi kontrol kita sebagai saya, yaitu kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Baik Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya jelaskan, jika ada pendapat atau berupa saran dari materi yang sudah saya jelaskan tentang budaya positif ini, ya, ini saya persilakan kepada Bapak Ibu guru untuk menyampaikan berupa saran atau pendapat ataupun juga pertanyaan, ya, dipersilakan. Ya. Kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dalam hal memberikan pertanyaan, begitu juga nanti semacam tanggapan dalam kegiatan seminar ini. Di sini tadi kami mengamati tentang restitusi. Jadi kita telah mendengarkan tadi apa itu restitusi dan bagaimana itu restitusi. Jadi di sini kami bertanya, ini restitusi ini merupakan hal yang baru, ya, juga kepada kita, istilah daripada restitusi ini. Tapi bagi yang sering membaca restitusi ini adalah sesuatu hal dasar yang diungkapkan oleh dosen kepada kita sebagai seorang pendidik dalam mendidik siswa itu, bagaimana yang seharusnya dalam mendidik siswa itu. Jadi di sini Pak, dalam menciptakan yang namanya restitusi itu, ya, kita sebagai seorang pendidik kadang-kala kita tidak menggunakannya. Kita berpatokan pada pikiran dan bagaimana perasaan kita sendiri. Jadi makanya nanti restitusi ini tidak bisa kita laksanakan. Tapi baiknya bagi kita Bapak Ibu guru, ini restitusi ini
yang diungkapkan oleh bosan ini baiknya kita laksanakan. Nah, jadi restitusi ini Pak, di mana baiknya? Ya, di mana baiknya kita sebagai seorang guru melaksanakan dan menggunakannya supaya kami nanti setelah kami mendengarkan restitusi ini bisa kami terapkan kepada peserta didik kita. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Senatus sudah memberikan pertanyaan yang bersifat membangun, di mana terima kasih dulu Ibu Senatus atas responnya, memberikan sebuah pertanyaan. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Ibu Senatus bahwa memang baru kali ini kita mendengarkan namanya dengan istilah restitusi ini melalui seminar hari ini atas pendapat yang disampaikan oleh Gosem tentang istilah restitusi. Nah, jadi Ibu Senator mempertanyakan dari di mana baiknya ya kita menggunakan dengan restitusi itu. Ya, mungkin di saat seperti apa kita menggunakan dengan istilah restitusi. Nah, yang pertama dulu Ibu, kita harus ketika ada masalah siswa, kita berikan contoh adalah siswa yang terlambat, ya, siswa yang terlambat, ya, apapun masalahnya maka bisa kita menggunakan dengan segitiga susun. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang berkualitas yang bisa menstabilkan identitas seorang peserta didik itu, ya. Kalau misalnya identitas yang tadi terlambat, ya kita berusaha menstabilkan identitas yang terlambat itu untuk menjadi tidak terlambat. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu kan mengajukan pertanyaan yang berkualitas. Kemudian kamu kan satu-satunya pernah melakukan hal ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Artinya bahwa si A misalnya bukan hanya dia yang melakukan kesalahan yang terlambat, ada juga peserta didik yang lain, ya. Baru kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita juga bisa mengajukan pertanyaan kepada si anak untuk bisa memvalidasi tindakan yang salah itu, ya. Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang bisa memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah ya menanyakan keyakinan. Kita juga bisa menanyakan keyakinan. Ya, ada beberapa pertanyaan kita ajukan kepada siswa itu, misalnya keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Ya, kita bisa juga menagih ini, ya, kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya kepada anak tersebut. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi kita harus menanyakan kepada siswa, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya orang yang menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, orang yang disiplin. Nah, jadi segitiga restitusi di sini Ibu Senatus sangat cocok sekali kita menerapkan di sekolah kita. Di situ kita menggunakan posisi kita sebagai seorang manajer. Ya, kelima posisi kontrol yang tadi, yang paling tepat di situ adalah posisi sebagai seorang manajer. Ya, tapi untuk mencapai target posisi manajer ini adalah ya tidak serta merta menjadi posisi yang sebagai seorang manajer. Artinya ada tahapan-tahapan. Kalau misalnya selama ini kita sering menggunakan posisi sebagai penghukum, ya kalau bisa ya ada peningkatan. Kalau kita naik level menjadi membuat posisi rasa bersalah, ya setelah itu lagi baru masuk ke posisi kontrol sebagai teman, ya. Dan yang terakhir adalah sebagai posisi manajer, ya. Jadi ini nanti ya kita dalam hal menggunakan dengan segitiga restitusi, ya. Jadi dengan menggunakan ini siswa tidak membuat merasa sakit hati. Siswa tidak membuat merasa dendam dengan menggunakan segitiga restitusi. Tadi kan dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan,
Ya, memang kadang-kadang kita selama ini ketika menyelesaikan masalah siswa langsung kita hukum. Ya, memang pada saat itu ya pasti berhenti untuk tidak melakukan kesalahan itu besoknya. Ya, itu tidak bertahan lama, pasti nanti berulang seperti itu. Ya, jadi dengan kita melakukan dengan segitiga restitusi ini, ya pelan-pelan pasti siswa itu sadar diri, oh ini yang sebenarnya. Sehingga sadarlah siswa itu dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Apalagi yang terakhir tadi dengan kita menanyakan keyakinan, kamu mau seperti apa? Misalnya seorang menjadi orang bertanggung jawab. Sehingga ketika siswa menyebutkan saya orang menjadi orang bertanggung jawab, nah ketika dia melakukan kesalahan sama, tadi sudah kamu mau seperti apa? Misalnya seorang menjadi orang bertanggung jawab. Sehingga ketika siswa menyebutkan saya orang menjadi orang bertanggung jawab, nah ketika dia melakukan kesalahan sama, tadi sudah saya bilang seorang menjadi orang bertanggung jawab, sehingga enggan tidak melakukan dengan kesalahan yang sama itu. Nah, jadi itu tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Sindate. Terima kasih sebelumnya dulu. Baik, jika ada lagi dari ibu guru yang lain, bapak ibu guru yang lain, bisa juga dipersilakan. Dari Ibu Agnes. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini ada satu tanggapan, bukan pertanyaan ya Pak, tanggapan. Jadi sudah kita ikuti bersama tadi tentang bagaimana disiplin positif, terutama di lingkungan kita di sekolah. Nah, jadi seringkali terjadi barangkali selama ini sering terjadi kalau misalnya terdapat peserta didik kita yang terlambat, terkadang Bapak Ibu guru selalu itu yang utama, menanyakan mengapa terlambat. Nah, menanyakan mengapa terlambat dan cukup udah sampai di situ saja, didengarkan alasan kenapa terlambat, lalu diberikan hukuman. Nah, jadi di sini tadi kami mendapat inspirasi baru. Jadi dari pelaksanaan seminar ini kami mendapat inspirasi baru bahwa apa yang dilakukan selama ini itu mungkin bisa dikatakan tidak tepat. Namun yang tepatnya adalah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika mendapati peserta didik yang tidak disiplin, maka posisi Bapak Ibu guru adalah sebagai manajerial. Jadi di sini Pak, kami juga sangat menyarankan bagaimana kalau materi-materi ini bisa disebarkan kepada Bapak Ibu guru yang mungkin masih belum mengetahui ini. Jadi sehingga sekolah kita bisa lebih menerapkan apa itu yang namanya disiplin positif yang tepat dan sesuai dengan aturan yang ada, atau yang tidak memberatkan peserta didik kita. Jadi itu saja sebagai pendapat atau saran dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Agnes atas saran atau masukan yang sudah disampaikan kepada kita bersama, di mana Ibu Agnes menyampaikan bahwa memang kita selama ini ketika ada sesuatu yang bermasalah, memang kita menanyakan kenapa terjadi, ya, kenapa bisa terjadi demikian. Nah, tentu hanya dengan sebatas begitu saja, artinya ya kita tidak bisa memfasilitasi tadi dengan tindakan yang salah. Mungkin kita hanya bisa sampai di sini, menstabilitas pada langkah yang pertama. Belum kita sampai pada langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Belum lagi kita menyampaikan pada langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan kita tadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas yang untuk bisa menggali ya tentang kesalahan-kesalahan peserta itu, dan yang bisa membuat dia sadar diri dari kesalahan yang sudah dibuat sebelumnya. Dan yang kedua adalah saya sebagai calon guru penggerak di 91 Lebak Timur, saya akan bersedia untuk menyampaikan materi ini dan bahkan bisa menyampaikan ya lewat tatap muka ya kepada Bapak Ibu guru yang lain dengan sharing ya di sekolah untuk menyampaikan tentang budaya disiplin positif di sekolah kita ini. Semoga budaya positif di sekolah kita ini semakin terus berkembang ya, dengan
terus berkembang, maka anak-anak juga menjadi aman untuk belajar di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, itu saja dulu untuk penyampaian materi kita pada hari ini, pada pelaksanaan seminar ini tentang menumbuhkan budaya positif. Semoga penyampaian materi ini ya bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi segala juga kekurangan dan kelemahan dalam menyampaikan kami juga mohon maaf. Demikian saja. Selamat siang. Yaum. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Dr. Nadia. Saya guru di SMK Negeri 1 Lahewat Timur. Tanggapan saya tentang pelaksanaan seminar yang berjudul Budaya Positif yang sudah dilaksanakan oleh Pak Sudirman Zilihu yang berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Penyampaiannya sangat menarik sehingga pengetahuan saya dan pengalaman saya bertambah sebagai guru di SMK Negeri 1 Lahewat Timur. Sukses buat Pak Sudirman Zilihu. Terima kasih.